Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah, kita melanjutkan sorogan kitab Safinah dengan makna pesantren bahasa Indonesia. Kita masuki fasal waktu-waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solehina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu sebuah fasal. Awqatus sholati, bermula beberapa waktunya sholat itu khamsatun, ada 5. Karena sholat wajib 5 berarti waktunya juga 5. Awalu waktu zuhri, permulaan waktu sholat duhur. Kapan dimulai kita boleh melaksanakan sholat duhur? Itu zawalus syamsi, ketika bergesernya matahari dari tengah-tengah menuju ke arah barat. Jadi tengah kan matahari muncul di timur. Nanti kalau sudah tengah, terus dari tengah-tengah bergeser ke barat sedikit, itu namanya zawalus syamsi, sudah masuk waktu sholat duhur. Wa akhiruhu, bermula kapan sholat duhur itu bisa dilaksanakan, sampai kapan? Wa akhiruhu, bermula akhirnya waktu sholat duhur itu masiru dhilli syai'i, menjadinya bayangan sesuatu benda itu mislahu, menyerupai benda tersebut. Wa dhillil istiwa'i, bukan bayangan istiwa. Jadi sampai kapan? Sampai ketika ada bayangan dan bayangan itu sama panjangnya, maka sudah habis waktu sholat duhur. Misalkan kita menanamkan tongkat di tanah sepanjang 2 meter. Lalu kalau bayangannya sudah sama panjangnya, yaitu panjangnya 2 meter, maka waktu sholat duhur ini sudah selesai. Nah, kalau zaman dulu melihat waktu itu menggunakan matahari, ya. Itu akhir waktu sholat duhur, ketika bayangan suatu benda sudah sama panjangnya, maka sudah habis waktu sholat duhur. Wa awwalu waqtil asri, permulaan waktu sholat asar. Kapan sholat asar mulai bisa dilakukan? Itu idza soro, ketika menjadi apa, dhillu kulli syai'in, bayangan setiap benda itu mislahu, sama dengan benda tersebut, wazada, dan bertambah apa bayangan, qalilan, halnya sedikit. Jadi ketika bayangan tadi kan sama habis waktu sholat duhur, terus panjang bayangan nambah sedikit lagi, bayangannya lebih panjang dari bendanya, itu berarti sudah masuk waktu sholat asar, sudah boleh sholat asar. Wa akhiruhu, kapan sholat asar itu bisa dilaksanakan, sampai kapan akhirnya sholat asar itu? Inda ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari. Ketika matahari mulai tenggelam, mulai terbenam, itu sudah habis waktu sholat asar. Sudah tidak bisa sholat asar. Belum sholat asar berarti nanti sholat asar di setelah waktunya habis, berarti nanti qodok, ya, jatuhnya. Wa awalu waktil maghribi, permulaan waktu maghrib. Kapan waktu sholat maghrib itu bisa dilaksanakan, mulai kapan? Itu ghurubus syamsi, ketika matahari sudah terbenam, ya kan. Terbenam itu kan mulai dari pucuknya dulu, terus habis sempurna terbenam, itu baru boleh melaksanakan sholat maghrib. Wa akhiru, bermula akhirnya waktu maghrib kapan, sampai kapan? Itu ghurubus syafaqi, ketika terbenamnya mega. Sifatnya mega, sifatnya syafaq al-ahmari, yang merah. Ketika mega merahnya sudah hilang, mungkin kalau suaranya cerah dan benderang, ya, bisa melihat mega ketika terbenam. Sudah terbenam, nanti akan muncul mega. Nanti ketika meganya sudah hilang, maka sudah habis waktu sholat maghrib. Wa awwalu waqtil isya'i, permulaan waktu isya. Kapan sholat isya bisa dilakukan? Itu ghurubus syafaqi, ketika terbenam meganya. Sifatnya asyafaq, sifatnya mega al-ahmari, yang merah. Wa akhiru, bermula akhirnya, akhir waktu sholat isya itu lu'ul fajri, ketika terbitnya fajar. Sifatnya fajri as-sodiqi, yang sesungguhnya, fajar sodik.
Wa waktu subuh, bermula permulaan waktu sholat subuh itu tulu'ul fajri, ketika terbitnya fajar. Sifatnya fajar as-sodiqi, yang sesungguhnya, fajar sodik. Wa akhiru, bermula akhirnya waktu sholat subuh itu tulu'ul syamsi, ketika terbenamnya terbitnya matahari ya. Jadi sholat subuh ketika terbit fajar mulai, akhirnya sampai terbit matahari. Matahari terbit berarti sudah habis waktu sholat subuh. Al-aswaku, bermula macam-macam mega itu salah satu, ada 3. Ternyata mega itu ada 3 macam. Rupanya 3, apa saja? Ahmaru, yang pertama mega merah. Wa aswaru, dan yang kedua mega kuning. Wa abiyadu, dan yang ketiga mega putih. Al-ahmaru, bermula mega yang merah itu maghribun, untuk waktu sholat maghrib. Jadi mega merah adanya di waktu maghrib. Wal aswaru, dan bermula mega kuning. Wal abiyadu, dan mega putih itu isyaun, untuk waktu isya, adanya di waktu isya. Wal dabu, dan disunahkan apa ta'khir sholatil isya, mengakhirkan sholat isya. Mengakhirkan sholat isya sampai kapan? Ila ayyaghiba, sampai hilang apa as-safaku mega, sifatnya mega, al aswaru yang kuning, wal abiyadu, dan yang putih, sampai hilang mega yang putih. Disunahkan sholat isya nunggu sampai mega kuning dan mega putihnya sudah hilang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita lanjut di kesempatan yang selanjutnya, di pasal yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.